الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap mengurus Majelis Ta'lim Ibu-ibu Masjid At-Taqwa yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang firman Allah di ayat 16 surah Al-Hadid, betul nggih? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fadala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan janganlah kamu sekalian seperti orang-orang yang sebelumnya, seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepada mereka atau kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang lama atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Kalau disederhanakan, kita ini hati iman itu perlu dicas gitu aja deh. Kalau lama nggak dicas, lama-lama lopet. Ngerti nggih? Hati itu loh, kalau nggak dicas, iman kalau nggak dicas, lama-lama lopet. Jenengan liburan pulang kampung lawama, sementara di kampung tidak selalu ada pengajian misalnya gitu. Balik lagi ke kota rasanya beda apa beda? Ada yang kurang nih. Ada kerinduan dan begitu seterusnya. Seorang lulusan pesantren, alim di pesantrennya, alim, pokoknya hebat ilmu agamanya, ilmu alatnya, ilmu fikihnya, macam-macam. Salah pilih istri. Istrinya nuntut penghidupan materi yang mewah, sehingga terus kemudian sang ustadz ini tidak diberi kesempatan atau tak berkesempatan untuk berdakwah, mengasah ilmunya. Karena lama tidak diasah ilmunya, itu bisa lupa sama sekali, bisa.
Dan saya punya cerita banyak tentang itu, samping terjadi pada sebagian teman-teman saya sendiri, juga terjadi kepada beberapa tokoh-tokoh yang levelnya bahkan ulama levelnya. Gara-gara ilmunya nggak pernah diasah. Itu yang sekelas ulama, sekelas ustadz istilahnya gitu. Maka dulu pesannya guru saya itu, santri jadi apa saja harus ngajar ngaji. Itu pesannya guru saya dulu. Santri jadi apa saja harus ngajar ngaji. Itu termasuk pesan saya ke anak-anak saya juga. Saya pesan ke anak-anak saya itu, jadi apapun nanti kalian harus ngajar ngaji tetap. Walaupun jadi menteri harus ngajar ngaji tetap, saya bilang. Walaupun jadi gubernur harus ngajar. Jadi pengusaha harus menyediakan waktu. Karena saya bilang, sayang ilmu agama kalian yang sudah kalian pelajari. Kan sayang hafalnya yang 30 juz itu kalau kemudian hilang. Karena ilmu agama ini ilmu yang sangat berharga. Dan itu menyangkut keselamatan dirinya dan orang lain, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena kalau orang yang sudah ahli agama tidak mengasah ilmunya dengan mengajarkan, itu tumpul nantinya itu. Beberapa teman saya yang politisi, beberapa menjadi anggota dewan, beberapa sempat jadi menteri juga, itu ngomong, lupa saya sudah dengan ilmu-ilmu agama, saya lupa. Kenapa? Karena tidak disertai dengan mengajarkan ilmu agama itu. Makanya saya ulang, kalau pesannya guru saya dulu, santri jadi apapun harus tetap ngajar ngaji. Sehingga saya itu tahu ada satu keluarga seorang kiai, itu menduduki aneka jabatan di negeri ini. Beliau selalu menyediakan waktu untuk ngajar ngaji. Ya, jadi saya tahu ada satu keluarga kiai, yang kiai itu dari keluarga itu memang nasihatnya mirip dengan nasihat guru-guru saya. Jadi apapun dalam kehidupan sehari, termasuk menjadi pejabat-pejabat di negeri ini, itu selalu menyediakan waktu untuk mengajar ngaji. Pokoknya menyediakan waktu untuk mengajar. Itu seperti itu. Nah, panjenengan, kita kalau tidak diasah, tidak dicas ilmunya dengan hadiri majelis ilmu seperti ini, atau memurojaah ilmu kita dengan menyampaikan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, atau dalam bentuk apapun sekiranya terasah agak apa-apa ilmu itu, maka lambat laun bisa membuat hati itu menjadi melemah kayak baterai. Kalau tidak dicas lama-lama melemah. Nah, hati kalau nggak dicas lama-lama juga bisa melemah dalam hal ini. Makanya kita tidak boleh tiru-tiru sebagian ahlu kitab tadi itu. Ahlu kitab di masa Nabi itu, kalau ahlu kitab itu punya karakter gini, kalau pelajaran dari nabinya itu cocok dengan seleranya, mereka ikuti. Kalau tidak, mereka tinggalkan. Jadi kalau misalnya bahasanya apa sekarang? Ini suka kata tarian. Kalau bahasanya menarik dia datang. Kalau cocok dengan seleranya datang, nggak cocok dengan seleranya nggak mau datang. Nah, kita juga jangan seperti itu. Apalagi kalau babnya kitab kayak gini nih. Kalau kitab kayak gini ini kan kadang kita masuk di bab-bab yang kurang menarik. Ditambah gurunya kurang menarik juga, tambah repot. Tapi beberapa jamaah itu ada yang kadang kita udah terlalu banyak bahas masalah ini, lompati aja, oke, tidak ada mas. Yang penting tetap mau ngaji aja. Karena kadang memang orang kadang ada bosennya. Tapi sebenarnya kalau mau lebih sabar itu lebih baik sebenarnya. Kenapa? Karena memang mempelajari ilmu itu kadang ada memang bab-bab tertentu. Kalau runut belajarnya ya, memang ada bab-bab tertentu itu yang memang kadang agak membosankan kadang. Tapi bismillah mawon. Tapi kalau jenengan nanti minta dilompati, ya saya lompati tidak apa-apa. Biasanya fikih itu saya. Kalau ngajar fikih itu biasanya. Itu kadang kan memang fikih itu luas ya. Saya itu nggak puas kadang kalau menjelaskan fikih itu, kalau simpel-simpel itu kurang puas. Jadi kadang saya jelaskan seluas yang bisa saya jangkau lah. Nah itu kadang satu pembahasan itu kadang sampai sekian pertemuan masih bab itu saja.
tidak mengulang sebenarnya, cuman karena selalu ada hal-hal baru. Kalau fikih itu kan dinamis. Nah, di situ kadang jamaah kadang bosan. Ya, karena bosan lompati Ustaz ya ada lompati itu. Silakan aja, tidak ada masalah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fama ru'auha haqqa ri'ayatiha. Di surah Al-Hadid ayat 27 nih. Maka mereka tidak memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya bagaimana ini? Begini. Kita kalau ini berkaitan dengan bab ini ya, merawat kebaikan maksudnya. Kita ini kalau punya kebaikan dan kita kerjakan semuanya karena Allah, maka jangan jadi luntur, jangan jadi berhenti hanya karena manusia. Saya ulang ya, kalau kita punya kebaikan, yang kebaikan itu udah biasa kita lakukan karena Allah, maka jangan menjadi luntur, jangan menjadi berhenti hanya karena manusia. Tentu pada hal-hal yang masih memungkinkan untuk dilakukan. Nah, ini berbeda dengan keadaan di mana memang kita tidak mungkin lagi. Karena ada kewajiban yang lain, yang itu adalah kebaikan juga. Contoh, kemarin saya contohkan di sini. Ada ibu-ibu itu yang sering beberapa kali yang ngomong saya ibu-ibu sih. Dulu Ustadz, saya ketika masih gadis, duha lancar, zikir pagi dan petang lancar, 1 juz 2 juz sehari lancar, tahajud lancar Ustadz, masih gadis. Sekarang punya suami Ustadz, punya anak, keteteran semua Ustadz, nggak kayak dulu lagi. Maka saya jawab, tidak apa-apa Bu, keteteran yang kemarin-kemarin itu, asalkan sekarang ibu tetap dalam kebaikan, dalam wujud kewajiban yang lain. Dalam bentuk apa tadi? Melayani suami, melayani, berbuat baik kepada anak-anak misalnya. Itu kebaikan juga. Jangan dikira melayani suami, jangan dikira berbuat baik kepada anak-anak bukan kebaikan, itu kebaikan juga. Cuman sekiranya masih ada yang bisa dikerjakan, jangan ditinggalkan sama sekali. Kalau dulu duhanya biasanya 4, 6 sampai 8 misalnya. Ya sekarang walaupun 2 dikerjakan lah, jangan tidak sama sekali. Itu kalau kaidah fikihnya mengatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau enggak bisa dikerjakan semuanya, paling tidak jangan ditinggalkan semuanya. Ya zikir pagi dan petang misalnya nggak bisa dikerjakan setelah sholat subuh karena harus segera ini itu, dikerjakan nanti deh ketika suami dan anak udah berangkat, tidak apa-apa. Yang penting jangan ditinggalkan sama sekali. Ya kalau kemarin misalnya hanya 1-2 juz rutin, sekarang nggak harus segitu deh. Sekarang 3 juz jambu, juz apukat, juz ya paling enggak ada yang dibaca lah walaupun cuma 1-20 ayat misalnya. Jadi jangan ditinggal sama sekali. Itu satu dulu. Nah, perihal ayat ini sebenarnya gini Bu. Memang konsep istiqomah dalam Islam berkaitan dengan manusia itu tidak dituntut sebagaimana istiqomahnya para malaikat. Kalau malaikat itu disuruh rukuk terus, sujud terus sampai kiamat. Tidak pernah berhenti, tidak ada capek-capeknya. Itu malaikat. Robot mungkin juga sama ya. Jadi kita nggak harus seperti robot juga. Begitu diprogram apa, dia ya udah gitu aja, nggak ngapa-ngapain. Robot itu sesuai dengan programnya aja, kecuali rusak gitu aja. Tapi kita manusia, saya sering sampaikan di sini ya, kadang ada apa Bu? Ada mualnya. Ngerti nggih? Ada mualesnya. Kadang ada apa? Capek-capeknya, cuapek-cuapeknya. Kadang ada kezel-kezelnya. Namanya manusia, betul nggih? Ya. Maka rumusnya kemarin bagaimana Bu? Nabi itu merespon futur itu dengan apa? Mual dengan apa? Kalau futurnya malesnya jatuh pada perbuatan sunnah masih aman. Tapi kalau keluar dari sunnah maksiat maksudnya alamat celaka.
Ya namanya manusia kadang ada mual-mualnya. Oke lah, mungkin qobliyah ba'diyahnya nggak full. Yang penting pokoknya tetap ditunaikan. Wajibnya harus tetap. Tidak ada masalah Senin Kemis nggak dikerjakan, bolong atau macam-macam, tidak ada masalah. Yang penting yang pokoknya Ramadannya tetap harus dikerjakan. Karena kalau sudah yang pokok itu ditinggalkan, nah itu bahaya sudah itu. Dan ini erat hubungannya dengan naik turunnya iman, bahkan bisa jadi keluar masuknya iman. Karena ada beberapa jamaah itu nanya ke saya gini, Ustadz, kok saya ini kadang kalau iman lagi naik begini, kalau lagi turun begini, bagaimana? Saya bilang bersyukurlah pada Allah kalau iman ibu naik turun. Saya bilang. Karena iman kalau naik turun masih normal. Yang bahaya kalau keluar masuk. Kapan itu? Ketika yang pokok ditinggalkan. Yang wajib ditinggalkan, itu bahaya sudah itu. Kalau yang wajib ditinggalkan itu bahaya sudah. Pernah ada jamaah itu bilang ke saya, Ustadz, sudah beberapa bulan ini suami saya futur, nggak sholat 5 waktu. Bu, kaget saya. Kalau cuman nggak jamaah di masjid, tapi masih tetap sholat, karena futur oke lah, saya masih bisa mentolerir dalam konteks orang zaman sekarang ya. Tapi kok kemudian nggak sholat 5 waktu, 5 waktu ditinggal maksudnya, naudzubillah, itu sudah bahaya bu. Itu imannya bukan lagi naik turun, khawatirnya imannya keluar masuk, khawatirnya. Karena yang wajib udah tinggal itu rawan sudah itu, khawatir. Nah, makanya harus hati-hati. Dan jangan lama-lama juga. Kalau rumusnya yang saya sampaikan bagaimana itu? Jatuh bangun lagi, kotor mandi lagi, capek istirahat, jangan berhenti. Lanjut lagi. Bengkok diluruskan lagi, terus sampai ketemu Allah gitu. Saya sering buat analogi sederhana. Ini enggak bosan-bosan saya ulang supaya kita ingat terus. Kita pagi tadi mandi, siang atau sore nanti ya dekil. Mandi lagi enggak? Kenapa? Karena kita butuh bersih. Betul ya? Rumah kita sapu, kita pel dengan keyakinan penuh nanti ya kotor lagi. Kita tahu rumah yang kita pel itu akan kotor lagi. Tapi kira-kira kita pel lagi enggak? Kenapa? Karena kita butuh bersih. Gak ada capeknya kita ngerjakan semua itu karena kita butuh bersih. Maka sama perjalanan menuju kepada Allah itu kadang ya ada jatuh-jatuhnya. Yang penting bangun lagi. Kadang ada kotor-kotornya, ya mandi lagi. Kadang ada putus-putusnya, ya disambung lagi. Kadang ada bengkok-bengkoknya, ya diluruskan lagi sampai ketemu Allah. Sampai ketemu Allah. Jangan terus berhenti. Karena ini sering saya sampaikan bahwa dunia ini medan juang. Kesalahan kita adalah ingin beristirahat di medan juang. Apa tidak boleh istirahat? Boleh. Tapi ingat rumusnya. Di dunia ini beristirahat itu secukupnya, bukan sepuasnya. Paham ya? Jadi beristirahat di dunia ini apa bu? Secukupnya, bukan sepuasnya. Kalau mau istirahat sepuasnya nanti di akhirat. Kenapa saya bilang secukupnya? Ya karena badan punya hak. Kalau bahasanya Nabi, badan kita ini apa? Aukamakal punya hak. Kalau mata ngantuk tidur, kalau lapar makan, capek istirahat, jangan zalim, tidak boleh. Maka dalam Islam takalluf dilarang, membebani diri sendiri melebihi kemampuan diri sampai legrek apa? Sampai remek kabeh. Nah, itu tidak boleh kalau sengaja ya. Kalau sengaja kita membebani di luar kemampuan tidak boleh. Maka dalam Islam badan punya hak harus dipenuhi, ngantuk, tidur, lapar, makan, capek, istirahat. Tapi semua itu secukupnya. Jangan turu aja. Ngantuk aja. Makanya kan gini bu, takalluf dilarang tapi mujahadah tidak boleh. Tapi mujahadah diperintah.
Bukan berarti kalau saya ngomong gini Anda dilarang tidur ya. Monggo kalau mau tidur silakan apa. Karena tidur yang paling baik di majelis taklim. Daripada di rumah mending di majelis taklim. Hadisnya Sahih Muslim itu kan. Ketika malaikat laporan sama Allah, ini ada bersama mereka tapi tidak termasuk dalam golongan mereka. Maksudnya apa? Ngaji tapi tidur. Kata Allah, tidak kecewa siapa yang duduk bersama dengan orang-orang di majelis ilmu itu. Masya Allah. Nah, ini kalau ngantuk mending ke majelis taklim aja. Pun lanjut. Takalluf dilarang, mujahadah diperintahkan. Mujahadah itu apa? Bersungguh-sungguh. Dan beda dengan takalluf yang membebani diri tadi. Contoh membebani diri itu kalau di hadis itu Bu, ada Nabi masuk ke masjid, ada tali di tiang masjid. Nabi nanya, tali apa ini? Punya Zainab ya Rasulullah. Dia kalau ngantuk sholat malam diikat badannya di tiang itu. Kata Nabi, lepaskan. Ini berlebihan kata Nabi. Kalau ngantuk tidur. Kalau kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, orang kalau udah ngantuk tidur, jangan dipaksakan sholat malam. Takutnya maunya memuji malah memaki. Itu kata beliau. Tapi mujahadah diperintah. Mujahadah itu konteksnya bagaimana? Tadi begitu ngantuk kita harus jujur dalam diri sendiri. Ini ngantuk apa ngantuan? Nah itu tanyakan. Kalau ngantuk objektif Bu, memang capek, kurang istirahat, banyak pikiran. Ngantuk tidur, jangan paksakan. Tapi kalau ngantuan, perasaan tidur cukup, makan cukup, semuanya cukup, kok sih ngantuk? Berarti ngantuan itu. Kalau yang begitu itu dimujahadah Ibu. Apa minum kopi, apa ngunyah marning tanah apa? Itu dimujahadah namanya. Nggih, paham nggih? Nah itu mujahadah namanya. Dan atau yang sifatnya insidentil, agak kita paksakan diri kita, tidak ada masalah, tapi sifatnya insidentil. Seperti 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu kan Nabi sampai bersikap yang tidak biasanya lah. Nah, termasuk berkaitan dengan hak badan yang dikurangi dalam hal ini. Supaya apa? Supaya bermujahadah. Iya Lailatul Qadar itu. Kalau saya sering bilang di mana-mana Pak, sopir bis malam itu rela nggak tidur semalaman demi uang ratusan ribu. Gaji sopir bis malam kan rata-rata ratusan ribu lah. Itu rela nggak tidur semalaman. Mosok kita untuk dapat gelar muttaqin, untuk mendapatkan keutamaan malam qadar, nggak mau melek semalaman. Kira-kira gitu. Maka orang yang ngejar materi yang nggak seberapa aja dia rela mengorbankan tidurnya. Ya masuk kita di malam qadar kayak tadi turah misalnya. Kan itu insidentil, nggak setiap hari lah. Itu hanya waktu-waktu tertentu. Di 10 hari, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Wong untuk dapat gelar sarjana S1 saja kita rela korban, berpisah dengan keluarga, korban biaya, korban waktu untuk mendapat gelar S1 itu. Maksud untuk dapat gelar orang yang bertakwa kita tidak mau korban waktu, korban biaya, korban pisah dengan keluarga. Padahal Allah nggak nuntut lama. Itu seperti itu. Harus ada masa di mana memang kita mesti bermujahadah seperti itu. Oh, tapi supir bis malam itu staminanya disiapkan Ustadz. Ya sama, monggo kita siapkan stamina kita juga. Kalau mereka minum ruso-ruso itu ya kita minum apalah gitu. Biar kuat melek. Kalau saya biasanya kalau udah masuk bulan Ramadan itu, awal Ramadan, minum air zam-zam sambil berdoa sama Allah. Ya Allah, mohon kuat melek, kuat ibadah, kuat mujahadah, gak ngantuan. Jadi bismillah, kuat melek, kuat ibadah, kuat mujahadah, gak ngantuan. Bismillah, minum air zam-zam itu. Jadi kalau bisa ya, nyetop air zam-zam. Doa pas Ramadan tiap malamnya atau
di awal tersan jenengan lah kapan saja itu. Tapi saya merasa perlu pertolongan Allah soalnya. Saya merasa butuh pertolongan Allah untuk itu. Nah, bismillah, kuat melek, kuat ibadah, kuat mujahadah, gak ngantuan. Saya tambahi gak ngantuan. Kadang-kadang ngantuan ngantuk. Ngoten nggih. Nah, itu namanya mujahadah. Wa an Abdullah ibn Amr, dan diceritakan dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala, telah berkata, bersabda li kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Abdullah, hei Abdullah, la takun misla fulanin, jangan kamu seperti si fulan. Karena adalah si fulan itu yaqumul laila, bangun di waktu malam, fataraka qiyamal lail, maka dia meninggalkan salat malam. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Orang itu kalau bangun malam, malaikat itu sewenang. Malaikat juru catat amal soleh itu sewenang. Karena potensi sholat malam. Begitu enggak sholat, ya rada kecewa. Catatannya malaikat udah mau nyatet sholat malam dirubah ini. Nguyu, cuman kencing doang rupanya. Dikira bangun malam mau tahajud, ternyata apa? Wipis doang. Makanya kalau bangun malam, kalau terbangun di malam hari itu, hadis Bukhari, minimal itu baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, 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 bukan, alhamdulillah wa subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus doa itu mustajabah insyaallah. Tahu? Ada beberapa redaksi, yang versi Bukhari di antaranya itu. Betul, ada beberapa redaksi. Ada yang redaksi di buku bilang tadi itu, ada yang versi Bukhari yang saya baca tadi itu. Ini yang versi Imam Bukhari di antaranya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Nanti ada beberapa redaksi yang lain, termasuk ada teman apa Bu? Allah maghfirli. Nah, itu Ibu doa setelah itu. Doa. Nah, doanya terserah Ibu apa. Itu insyaallah mustajabah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Itu terserah Allah maghfirli, apa doa yang lain monggo silakan. Itu insyaallah mustajabah. Nah, kalau ibu sedang dalam kondisi suci, kalau bisa bangun tahajud kalau bisa. Ustadz mau tahajud, suami ngajak tahajud, ya tahajud dulu. Tahajud itu sunnah, tahajud itu wajib. Nggih. Misalnya. Dami daya kan misalnya, Bu, misalnya. Kan orang puasa sunnah juga sama, kalau suami menghendaki layani suami. Kalau puasa wajib beda, kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah wajib dibatalkan kalau suami menghendaki. Kalau suami menghendaki. Kenapa? Kalau wajib. Kalau kodoknya bisa ditunda di hari yang lain, ya layani suami dulu aja. Ya. Itu misalnya, nggih. Pun. Nggih. Monggo. Wah ini nggih, monggo.
Orang itu ada yang putus asa pada keadaan, tapi tidak putus asa kepada rahmat Allah. Biasanya orang seperti ini, kalaupun dia sudah putus asa dengan keadaannya, dia tidak akan malas minta tolong kepada Allah karena dia yakin dengan pertolongan Allah, rahmat Allah. Ini yang benar. Jadi kita ini Bu, sebagai manusia biasa, kita boleh Bu putus asa pada keadaan, boleh. Pada keadaan loh ya, sekak mungkin rasanya. Tapi putus asa terhadap rahmat Allah tidak boleh. Sehingga kemudian kita harus katakan apa? Ya keadaan yang ini, tapi kan tidak mungkin bagi Allah. Dah, saya akan maksimalkan jalur langit sudah. Nah, ini yang benar ini sebenarnya. Nah, yang beliau ini nampaknya sudahlah berputus asa pada keadaan, ditambah pula nampaknya ya ada gejala beliau ini berputus asa terhadap rahmat Allah. Ini agak susah kecuali dia mau menerima nasihat kita ya. Biasanya kalau saya mungkin mengatakan begini, sudahlah kamu menderita di dunia, jangan sampai kamu menderita di akhirat juga. Paling enggak kalau duniamu tidak selamat, akhiratmu harus selamat, paling tidak. Kita coba ingatkan begitu. Jangan sampai gara-gara masalah ini terus kamu semakin menjauh dari Allah dan mengakibatkan kamu tidak hanya menderita di dunia tapi juga di akhirat. Itu satu dulu. Kita ingatkan lagi, apa kalau kamu terus tidak sholat terus kemudian kamu jadi kaya? Kan tidak juga. Apa terus kalau kamu tidak sholat terus kamu jadi lunas utangmu? Kan enggak juga. Apa kalau kamu tidak sholat terus kemudian suami kamu hidup lagi? Kan juga tidak. Mending kita terus dalam kebaikan, karena di situ akan mendatangkan pertolongan Allah. Jadi mungkin dia perlu kita ajak berpikir juga. Sebenarnya orang seperti ini kasihan Bu sebenarnya. Kasihan. Ibu tadi bingung ya, dan kasihan Bu. Kasihan dia. Itu yang saya bilang tadi. Dia seperti berputus asa terhadap rahmat Allah juga. Dan kadang manusia itu aneh juga. Wong yang menyebabkan keadaan itu manusia, kok marahnya sama Al-Khaliq. Saya itu pernah ada orang WA sama saya. Tidak saya balas kemudian karena dia bertanya begini, Allah itu ada apa tidak sih? Gara-gara dia merasa selama ini sudah baik, tapi kemudian kok suaminya jahat banget sama dia dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya bilang gini loh, yang mengecewakan sampean suami kok marahnya sama Allah, kan aneh. Wong yang membuat dia kecewa suaminya kok malah marahnya sama Allah. Kan aneh itu orang itu. Kalau dia yakin bahwa Allah itu yang menentukan segala-galanya, mesti kan baik-baik sama Allah kan. Dan tidak jarang loh orang itu dengan izin Allah, kalau dia baik-baik sama Allah, itu Allah ganti dengan yang lebih baik gitu. Asal dia mau baik-baik sama Allah. Tapi memang butuh sabar. Karena dengan apa lagi kita masuk surga kalau tidak dengan sabar diantaranya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itu seperti itu. Ya kasihan lah. Ya saya ulang Bu ya. Putus asa kepada keadaan boleh Bu, tidak ada masalah, tapi jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Putus asa terhadap keadaan maksudnya kita sering ngomong saya enggak mungkin ya. Sudah enggak bisa saya. Angkat tangan saya, angkat kaki bahkan saya. Nah, tapi jangan putus harapan kepada Allah. Tidak boleh, putus harapan kepada Allah itu tidak boleh. Itu sayang banget gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau dia yakin bahwa Allah yang menentukan segala-galanya, baik-baik sama Allah. Jangan malah Allah ditinggalkan. Kalau Allah ditinggalkan, ya sudahlah, naudzubillah ya, sudahlah menderita di dunia, akhirat juga lebih menderita lagi. Naudzubillah min syarri dzalik. Dan dalam keadaan-keadaan seperti itu, mestinya yang diperkuatkan husnudzon. Baik sangka kepada Allah, bukan buruk sangka kepada Allah. Kalau buruk sangka kepada Allah, buruk yang terjadi. Kalau baik sangka, baik yang terjadi insyaallah. Lebih baik yang terjadi insyaallah. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih? Nah, itu. Pun lanjut. Kadang memang ngomong gini ini enak ngomongnya aja, Bu. Kadang begitu keterak masalah yo ngeluh juga itu. Prakteknya kadang apa tadi? Sulid pakai dal.
Tapi ibu tidak usah putus asa pokoknya. Saya sering sampaikan di mana-mana, pokoknya ya tadi putus asa kepada keadaan itu boleh, yang tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah, itu yang tidak boleh. Itu biar kita ini diperbaiki keadaannya oleh Allah. Dan husnudzon mode on pokoknya. Husnudzon mode on. Jangan sampai tidak husnudzon kepada Allah. Bab baru tentang sunnah berkata baik dan bermuka manis. Tentang sunnah berkata baik dan bermuka manis. Tapi kalau kita bicara fikihnya Bu ya, untuk seorang wanita kepada lawan jenis yang ajnabi, yang orang lain, bukan suami dan bukan mahram, itu sebaiknya jangan berlebihan. Takutnya terjadi fitnah. Kecuali mungkin kepada orang-orang tertentu yang ibu udah kenal banget lah, udah kenal baik, insya Allah tidak akan terjadi fitnah. Tapi secara umum standarnya kalau kepada selain suami dan kepada selain mahram, berkaitan dengan berkata baik dan bermuka manis ini ditakar ya, jangan berlebihan. Sebagian menyarankan berlaku judes, sebagian. Saya dalam konteks zaman sekarang menyarankan jangan sih, karena takut menyisakan kebencian yang berujung pada dendam, takutnya. Itu nggak bagus juga menurut saya. Apalagi dalam konteks berumah tangga, bertetangga. Ada beberapa ulama itu, ada beberapa kawan ustadz lah itu yang menganjurkan untuk dadi wong wedok yang lanang liya iku kudu sing judes, sing kereng. Bahkan wanita Arab, sebagian wanita Arab itu kalau ngomong sama ngetokno kerenge lah galaknya gitu. Masalahnya gini, enggak semua orang itu siap diperlakukan seperti itu. Beberapa kadang menyisakan dendam. Dan kadang naudzubillah, tidak jarang itu berujung kepada naudzubillah aneka tindak kriminal. Kalau saya lebih suka ditakar saja. Sambil contoh gini misalnya. Pernah istri saya itu punya langganan tukang becak. Yang ya baru dikenal lah istilahnya itu. Dia terlambat datang, sampai situ tanya banyak, itu diperhatikan. Satu saya dengar itu, loh, sampean kok cek nemen ngono ya iku. Kok nemen-nemen kok khawatir terjadi fitnah, saya bilang gitu. Standar aja. Terlambat Pak, ya udah Pak ini standar aja, tetap baik tapi tidak usah khawatirnya. Paham nggih? Ya, saya harus cemburu. Kalau nggak cemburu kan namanya dayus itu. Dan cemburunya suami itu untuk menjaga kehormatan istri. Ingat ya, cemburunya suami untuk menjaga kehormatan istri, tidak untuk menyiksa istri. Karena ada cemburunya suami itu menyiksa istri, itu ada, naudzubillah. Cemburunya suami itu untuk menjaga kehormatannya istri, sebatas itu. Terus kemudian, tapi secara umum kaidahnya memang kita mesti tadi berkata baik dan bermuka manis. Cuman saya ulang tadi, untuk kelawan jenis yang bukan suami dan bukan mahram sepatutnya ditakar. Bisa dipahami nggih? Ditakar. Nah, secukupnya. Ditakar lah pokoknya, ditakar. Itu seperti itu. Bu dokter galak-galak ya pasiennya lari semua nanti. Iya, yang penting nggak boleh berlebihan. Ya standarnya aja. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, sebaliknya sama. Laki-laki ke perempuan pun juga ditakar. Kalau bukan kepada istri dan mahramnya juga sama ditakar. Tidak boleh berlebihan. Nah, ibu-ibu yang sering WA saya nanya-nanya, insya Allah kan jawaban saya sesuai dengan fungsi saya lah sebagai ustadz. Itu semuanya gitu. Enggak sampai, insya Allah enggak sampai berlebihan. Kalau berlebihan tolong ingatkan saya. Karena saya juga manusia. Karena saya pernah cerita nggak sini ya, ada ibu-ibu konsultasi ke saya. Saya jawab, masalah rumah tangga saya jawab.
Terus beliau nyeletuk, Ustadz ini jawab nggak pakai perasaan ya. Saya kaget itu. Loh, sebentar saya bilang. Ibu nanya ke saya sebagai Ustadz kan, saya kan? Iya, ibu nanya masalah hukum kan? Sudah saya jawab sesuai dengan porsi saya kan? Kecuali ibu istri saya, kecuali ibu teman saya, ya apa saudara saya. Saya mungkin pakai, iya toh mbak, iya mbak anu mbak. Nah itu kalau saudara saya, adik saya atau apa. Loh ibu kan konteksnya kan murid nanya ke guru, saya bilang gitu. Beliau diam gitu. Ya, makanya saya sering ngomong di sini kan, ini jawaban hukum tanpa perasaan ya. Itu gara-gara ada ibu-ibu yang ngomong gitu ke saya itu. Ustadz ini jawabnya nggak pakai perasaan katanya. Ya, saya mah dulurku ya, iya toh mbak. Paham nggih maksudnya nggih? Ya semua diukur lah nggih. Diukur bukan apa-apa, takut menimbulkan fitnah. Karena bagaimanapun juga lawan jenis itu kalau bukan mahram, bukan suami, bukan istri, itu ngerinya terjadi hal-hal yang diinginkan, itu khawatir. Ya kan umumnya laki perempuan kan punya ketertarikan, takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Bon lanjut. Waqfid janahaka lil mu'minin, surah Al-Hijr ayat 88. Dan merendah dirilah atau berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Nabi diperintah oleh Allah untuk berendah hati kepada orang-orang yang beriman. Di samping memang Nabi bukan pribadi yang sombong. Nabi itu pribadi yang rendah hati. Di antara bentuk rendah hatinya Nabi itu apa? Nabi itu tidak gila hormat gitu loh. Jadi kalau contoh gini misalnya, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu membawa ayahnya Abu Quhafa, kata Nabi apa? Nggak usah dibawa ke sini, bapakmu udah sepuh kok, aku aja yang datang. Tidak ya Rasulullah, Abu Bakar tetap maksa bapaknya datang. Ya sudah, tapi Rasulullah itu gitu orangnya. Jadi nggak terus jumawa mentang-mentang pemimpin dia mesti datang, enggak. Jangan apa. Bahkan kepada yang lebih muda saja, itu Nabi aktif memberi hormat. Tidak hanya menyayangi tapi menghormati. Saya baca dalam sirah itu, atau kemarin sudah kita baca dalam hadis ini ya. Kalau Siti Fatimah datang, itu yang berdiri menyambut putrinya itu Rasulullah Muhammad SAW. Di saat banyak orang tua kalau anaknya datang, oh dia yang muda kok, dia mesti sungkem sama saya. Itu nggak berlaku pada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berdiri menyambut putrinya, mencium putrinya dan bersabda. Sabda ini ada yang mendoifkan sabdanya ya. Kalau aku rindu baunya, surga ku cium Fatimah. Tapi kalau soal Nabi menghormati Siti Fatimah, itu hadisnya sahih kama qala. Jadi Nabi itu Nabi dan Rasul, tapi kalau perihal akhlak jangan tanya, menghormati jangan tanya. Dan beliau sangat rendah hati sekali. Sahabat Abbas itu paman Nabi. Dengan Nabi selisih 2 tahun. Nabi lebih tua daripada Abbas. Kalau kata sahabat Abbas, aku secara nasab lebih tua dari Nabi, tapi dari si usia beliau lebih tua dari saya. Lihat apa kalau kita baca dalam sirah itu. Nabi itu kalau bicara dengan sahabat Abbas, suaranya melemah. Sampai beberapa sahabat menyangka Nabi sakit. Pamannya yang lebih muda dari beliau, dan beliau Nabi dan Rasul, kalau ngomong sama pamannya Abbas, Nabi suaranya melemah. Seperti orang sakit, kata para sahabat. Nggih paman, lembut itu. Itu Nabi itu. Allah, kecuali pamannya ada masalah pada pendengaran ya agak keras apa-apa. Itu beda bab itu. Tapi secara umum itu Nabi itu gitu. Jadi kepada yang lebih muda bahkan Nabi tidak hanya menyayangi, bahkan menghormati Nabi. Bahkan beberapa sahabat itu mungkin ketika khidmah melayani Nabi, itu yang terjadi kadang malah Nabi yang melayani mereka kadang. Makanya ada dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim, sudah sampai atau belum babnya saya lupa itu. Setiap sahabat yang sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW,
begitu pulang merasa paling diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa coba? Karena Nabi kalau ada yang konsultasi tidak begini, ya silakan, enggak. Kalau ada yang konsultasi, gimana? Nabi menghadapkan badannya, gimana? Menghadapkan badannya, tidak terus, ya. Coba siapa yang tidak merasa sangat diperhatikan kalau Nabi seperti itu? Makanya para sahabat itu kalau pulang dari majelis Rasulullah Muhammad SAW habis konsultasi dengan Nabi, itu pulang semuanya merasa paling diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi itu segitu-gitunya beliau itu. Jadi enggak terus ini Pak, ini gimana? Dengan badannya beliau menghadap. Kebayang nggak Bu kalau suami ibu kayak gitu sama ibu? Ibu mau cerita, piye mah. Wah, itu sudah obat itu Bu ya. Didengerin aja sudah obat tuh. Sing sering tinggal ngorok. Mas piye Bu. Kalau punya suami kayak gitu jangan dikubur sebelum mati, Pak. Nah iya, jangan dikubur sebelum mati. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat 159. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Sekiranya kamu wahai Nabi bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Lengkap ayatnya, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Terus ayat itu lanjutannya tadi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan ayat itu begini, seperti yang pernah saya baca ya. Salah satu tanda kalau seseorang itu dirahmati oleh Allah, maka hati orang itu akan dipenuhi dengan kelembutan dan kasih sayang. Itu kata Imam Nawawi. Kan ayat sebelum ayat ini ada ayat ini Bu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sependek yang pernah saya baca ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan ayat itu beliau mengatakan salah satu tanda kalau seseorang itu dirahmati oleh Allah, maka di hati orang itu akan dipenuhi dengan kelembutan dan kasih sayang. Dengan kata lain, seseorang itu semakin dirahmati, semakin lembut ucapannya. Seseorang itu semakin dirahmati, semakin penuh hatinya dengan rasa kasih sayang dan kelemah lembutan. Dengan kata lain juga, orang yang ngomongnya jelek, kasar, jahat, berarti orang seperti itu jauh dari rahmat Allah. Orang yang sikapnya penuh dengan kebengisan, kedengkian, dendam, amarah, orang seperti ini jauh dari tanda dirahmati oleh Allah. Maka ayat ini bisa kita pakai sebagai bahan muhasabah. Muhasabah, tidak usah lihat orang lain, ke kita aja. Kira-kira di hati kita ini lebih mudah memaafkan atau mendendam? Lebih mudah menyayangi atau membenci? Lebih mudah mencintai atau mendengki? Tanya aja. Kalau hati kita lebih suka menyayangi, memaafkan, tidak mudah mendendam, dan secara sikap kita berusaha sebaik mungkin. Kalau soal lembut itu bukan berarti saya nyuruh orang Medan jadi Solo ya, enggak, tetap. Silakan dengan gaya Medannya, dengan hati Hello Kitty-nya, walaupun ngomongnya. Silakan aja dengan gaya Medannya, tapi yang penting yang diucapkan itu menunjukkan lembutnya hati gitu loh. Karena tentu lembutnya hati versi Jogja, versi Solo sama versi Surabaya atau Jawa Timur ke timur atau versi Madura itu juga beda. Termasuk Medan, Padang, orang Aceh, satu lagi mana itu,
Lampung, Palembang itu pasti beda. Karena stylenya orang itu memang beda-beda. Tapi yang saya maksud adalah yang penting semua itu muncul dari kelembutan hati. Gitu. Nah itu nggak usah lihat orang lain, lihat ke kita sendiri, ke diri sendiri aja. Gitu. Mas begini ya, saya pribadi itu. Kalau mensikapi satu keadaan, itu yang dominan di hati itu kok kebencian, kedengkian atau kemarahan atau apa. Itu saya kadang istighfar. Ngeri aja takutnya, itu bagian dari tanda kalau kita ini sedang jauh dari rahmat Allah. Ngeri aja. Kecuali memang secara syar'i ada sebabnya memang kita harus marah. Itu pun marah kita lebih kepada karena marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Kecuali pada kemarahan atas kemungkaran yang kita lihat. Itu pun spirit kita kalau bisa merubah, bukan menghancurkan. Karena perintah Nabi kan merubah. Jadi, kalau siapapun di antara kalian melihat kemungkaran, maka dia berusaha merubahnya. Kalau perintahnya bukan menghancurkan, merubah sebenarnya. Itu dibutuhkan upaya yang tidak semudah kalau menghancurkan. Kalau menghancurkan itu gampang. Asal kita punya power, hancurkan, selesai. Tapi bagaimana merubah itu yang nggak sulit, yang nggak mudah. Bagaimana merubah Keramat Tunggak menjadi Islamic Center itu kan nggak gampang. Sama Pak Sutioso itu, kan nggak gampang. Kalau cuma menghancurkan itu gampang, tapi merubah itu nggak gampang. Itu seperti itu. Bisa dimengerti insya Allah, nggih. Nah itu Allahu Akbar. Dan tadi andaikan Nabi dalam dakwahnya itu berdasar kerasnya hati, beringasnya hati, bengisnya hati, tentu orang akan lari dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kenyataannya kan tidak. Nabi itu orang yang sangat lembut, penuh kasih, penuh sayang, dan semua tindakan Nabi itu berdasar pada rahmat dari Allah, yang karena rahmat itu Nabi bisa bersikap seperti itu. Nah kita kan bisa dapat yang sama dalam arti lembut dan seterusnya itu kalau kita dirahmati juga oleh Allah. Maka nanti cek dalam diri kita, kira-kira hati kita kondisinya itu bagaimana. Gitu. Tadi ada yang tertinggal ya Bu ya. Saya bilang diukurlah itu berkata manisnya, berkata baik bermuka manis itu diukur kecuali pada suami dan pada mahram. Atau kepada orang yang kita udah kenal sehingga tidak akan terjadi fitnah insyaallah. Ada dalilnya Ustaz, Nabi bersikap yang akrab gitu kepada orang lain tapi tidak terjadi fitnah insyaallah. Ada, pernah. Ibu masih ingat gak ketika ada seorang ibu-ibu sepuh, ibu-ibu tua datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah saya masuk surga?" Kata Nabi, "Tidak." Nangis ibu itu. Nangis itu. Kata Nabi, "Bu, nanti di surga itu kalau tidak ada orang tua, yang ada orang muda. Nanti ibu dibuat muda di sana." Senang ibu itu. "Terima kasih ya Rasulullah." Terus dia pulang. Itu tidak ada hadis tidak ada rawi yang mengatakan dan ibu itu berkata, "Kayaknya Rasulullah ada hati deh sama saya." Tidak. Kenapa? Karena kalau kata para ulama, ini orang yang memang sudah akrab dengan Nabi. Jadi kalaupun dicandai itu nggak akan sampai kepikiran yang aneh-aneh itu lah, paham teman-teman? Nah itu maksud saya begitu. Jadi jenengan kalau memang sama bapak-bapak tertentu yang memang satpam atau siapa yang sudah akrab lah, sudah biasa, monggo, tapi tetap pesan saya diukur mawon, diukur mawon. Itu seperti itu. Ya kakak saya ada beberapa jamaah itu memang dekat, tapi dan insya Allah sudah terukur. Ya, sebatas pada kedekatan yang terukur itu saya tidak ada masalah. Bercanda pun tidak ada masalah. Yang penting diukur saja pokoknya. Jangan sampai berlebihan, itu aja. Hati-hati yang mau. Wa'an Adi ibn Hatim radhiyallahu an, diceritakan dari Adi ibn Hatim radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Ittaqu, takutlah kalian an-nara pada neraka, walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan sepotong
biji kurma. Atau terjemahan yang lebih pas, ittaqu, hindarilah oleh kalian an-nar, neraka, walau sekalipun bisyikki tamrotin, dengan sedekah sebagian atau separuh biji kurma. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapati sebiji kurma, maka fabi kalimatin thayyibatin, dengan ucapan yang baik. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Sedekah enggak harus dengan materi, itu aja kalau bahasa sederhana. Kalau punya materi alhamdulillah. Kalau enggak punya materi, paling tidak dengan ucapan yang baik. Jadi kita berkata yang baik pada seseorang yang menyenangkan hati orang, menggembirakan hati orang, itu sudah merupakan sedekah. Jadi sedekah itu enggak melulu duit, enggak melulu materi. Ucapan yang baik, sikap yang baik, itu juga merupakan sedekah. Bahkan sedekah materi itu bisa menjadi batal, tidak berpahala, bahkan bisa jadi berdosa kalau disertai dengan ucapan yang tidak baik dan tidak benar. Kalau bahasa Al-Qur'annya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian kalian dan menyakiti hati yang kalian beri, yang menerima itu. Jadi malah kadang sedekah materi itu alih-alih berpahala, tapi malah kadang mendapatkan dosa. Kenapa? Karena ucapan yang salah, ucapan yang enggak benar, ucapan yang kasar, dan seterusnya. Saya sering contohkan, ada anak yatim, kita panggil, sini nak, nih buat kamu ya, dah sana jalan. Yang satu lagi, ada orang mau ngasih anak yatim, sini, masya Allah, jadi anak soleh ya, rajin belajar ya, sukses, jangan putus asa, Allah Maha Kuasa, semangat ya, nih buat kamu. Nah, dimuliakan. Yang kedua, anak yatimnya dimuliakan. Yang kedua, yang pertama tadi biasa, yang kedua dimuliakan. Yang terakhir ada orang lagi, sini loh, miskin loh, yatim loh, nih buat lo nih, basar sana. Nah, itu yang pertama tadi dapat pahala standar lah, karena dia biasa. Yang kedua, dia dapat pahala memuliakan anak yatim, plus banyak dia. Itu. Apalagi ditambah pas anaknya pergi, panggil, nak sini, ibumu masih muda pada tua. Maksudnya kalau masih muda dikasih modal usaha. Kalau sudah tua disantuni saja maksudnya. Gitu Bu. Yang terakhir tadi gimana yang terakhir tadi? Alih-alih dapat pahala, bisa jadi malah dapat dosa. Kalau bahasa Al-Qur'annya kalla balla tukrimunal yatim, kata Allah. Tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Mungkin dia memberi tapi merendahkan mereka, menterlantarkan mereka, atau tadi ucapannya menyakiti hati mereka mungkin. Saya pernah ngasih seseorang itu sedekah. Pak, ini sedekah buat Bapak. Tersinggung dia, kaget saya. Anaknya terus bilang, Bapak saya ini trauma dengan kata sedekah. Loh, kok bisa? Karena dulu ada orang ngasih ke beliau, nih sedekah buat lo katanya. Ini sedekah buat kamu. Itu pengertiannya orang itu mendoakan mati bapak saya. Maka di benak bapak saya itu kalau kata sedekah itu berarti mendoakan mati. Oh, ya sudah. Berarti tidak usah pakai kata sedekah sudah. Ini Pak buat Bapak gitu aja. Jadi ada orang tertentu itu menggunakan kata yang benar sebenarnya tapi yang diniatkan tidak benar. Kalau bahasanya Sayyidina Ali, kalimatul haqq urida bihal batil. Jadi kalimatnya benar tapi tujuannya itu tidak benar. Ngomongnya ngasih sedekah tapi maksudnya mendoakan orang itu. Karena istilah sedekah itu istilah untuk orang mati, sedekah. Itu istilah untuk orang mati bagi orang itu.
bagi orang itu. Kalau bagi agama sih enggak sebenarnya, cuman karena di situ ada tradisi kata sedekah itu untuk orang mati, sehingga kalau ngasih sedekah kesannya kayak mendoakan orang itu cepat mati. Karena memang konteksnya orang yang ngasih itu songong gitu aja orangnya. Nah, pas saya ngasih, saya nggak ngerti, saya nggak pakai kata sedekah, saya pakai kata sodako. Tapi orang itu tersinggung. Alhamdulillah nggak jadi tersinggung karena anaknya menjelaskan, bapak ini orang udah tua orangnya, bapak ini kalau ada kata sodako agak trauma. Sebenarnya traumanya pada kata sedekah sebenarnya. Saya kan nyebut sodako. Gara-gara kata sedekah itu biasanya untuk orang mati. Kalau orang Jawa sedekahan itu. Orang Betawi kan ada sedekahan. Tapi sedekah untuk orang mati. Jadi ada begitu. Enggak semua orang begitu sih, cuman ada yang begitu. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Tapi jangan ini dipegang, hadis ini jangan dipegang orang kaya. Nanti kata Pak Ustadz kemarin udah harus pakai uang, pakai kalimat yang baik aja. Ya jangan, ini konteksnya untuk orang yang memang secara materi tidak mampu. Orang kaya menggabungkan keduanya. Ya pakai materi, ya pakai ucapan yang baik. Itu seperti itu. Dua-duanya jalan kalau untuk orang kaya itu. Jangan tidak, itu seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, dan adapun kalimat yang baik, ucapan yang baik adalah sedekah. Hadis yang muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Wa an Abi Dzarrin, sudah saya jelaskan kayak gini. Saya baca hadis berikutnya. Wa an Abi Dzarrin, lanjutan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda li kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, la tahqiranna, sungguh janganlah engkau meremehkan, minal ma'rufi, dari perbuatan yang baik, syai'an, sedikit pun. Walau antal qa akhaka biwajhin taliqin, sekalipun engkau menemui saudaramu sekedar dengan wajah yang ceria atau wajah yang manis. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit, sesuatu yang enggak seberapa, tapi itu ternyata menyimpan rahmat Allah, seperti bersikap manis di depan saudara kita. Nabi itu wajahnya basam. Nabi itu basam. Satu marmita sebutannya Abu Basam. Bapaknya Basam. Basam itu wajahnya tersenyum. Nabi itu basam, wajahnya tersenyum. Nabi itu. Jadi Nabi itu wajahnya apa? Tersenyum. Itu Nabi. Wajahnya tersenyum. Kalau yang tersenyum cuman bibir, ya tinggal narik aja. Sudah senyum. Ya kan, tapi Nabi tidak, wajahnya Nabi tersenyum. Makanya orang itu, kata para ulama, mar'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain. Siapapun yang melihat wajahmu wahai Nabi pasti bahagia. Bahkan masyhur di kalangan para sahabat itu, kalau mereka punya masalah, suntuk, judek, kalut dengan masalah, melihat wajah Nabi, sudah sebagian masalah selesai. Karena saking bahagianya melihat wajah Nabi. Itu. Makanya kalau ada orang ketemu jenengan, belum cerita masalahnya, kok sebagian masalah sudah selesai, berarti jenengan cocok dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada orang ketemu dengan jenengan, kok malah tambah sumpek, repot. Dan saya pernah ngalami, saya pribadi pernah ngalami, ada orang konsultasi ke saya. Orang itu belum cerita masalahnya, saya ngeliat wajah dia, saya yang sumpek itu. Jadi orang itu datang ke saya punya masalah, belum dia cerita masalahnya, saya ngeliat wajah dia, saya yang sumpek itu. Pernah saya ngalami kayak gitu itu. Saking beratnya masalah orang itu, mungkin saking apa nih, atau saking melemahnya saya saat itu. Jadi belum dia cerita masalahnya, saya ngeliat wajah dia, yang sumpek itu malah saya. Itu repot. Ada kejadian seperti itu, ya ada.
Allahu Akbar. Saya itu pernah ketemu seorang penjual mainan anak-anak itu. Itu dari sejak melayani sampai akhirnya kadang nggak jadi beli itu wajahnya masih begini. Senyum semua. Jadi tidak hanya mengembangin, tapi memang ekspresinya dia baik semua gitu, menunjukkan kesenangan gitu loh. Walaupun akhirnya ada kadang nggak jadi beli itu, dia masih tetap senyum aja. Itu wajah yang basam namanya. Jadi wajahnya tersenyum. Wallahu alam bisawab. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh. Monggo Bu Dokter, nggih. Boleh Bu Dokter silakan. Nggih. Ya, Ibu tidak wajib jawab karena itu sistem komputer. Tidak apa-apa, sah saja. Ya, kita berbaik sangka dia syiar salam itu aja. Tidak ada masalah. Iya, dan kita tidak wajib menjawab karena itu komputer ya. Enggak wajib jawab. Wallahu alam bisawab. Ngoten nggih? Monggo yang lain silakan. Yang agak masalah itu ringtone atau alarm adzan. Pernah bersama dengan saya di WC sebelah itu bunyi adzan. Rupanya orang lagi jongkok, nggak bisa matiin alarmnya. Lama adzan di WC itu sampai selesai adzannya itu. Itu makanya kalau bisa alarm adzan ya dimatikan saja kalau untuk yang waktu-waktu yang kemungkinan kita sedang berada di luar. Kecuali di momen-momen subuh atau menjelang subuh mungkin. Kalau itu kan nggak mungkin, itu kan nggak mungkin Kalau yang itu kan nggak mungkin ke WC Bu, kalau yang assalamualaikum. Kalau HP kan bisa dibawa ke WC. Karena belum lama ini, makanya saya ingatkan ini, karena itu bareng sama saya pas masuk di toilet itu, rupanya yang beliau ini rupanya lagi pup mungkin, kayaknya pup. Buktinya sampai adzannya selesai, nggak bisa ngambil, beliau udah terlanjur jongkok kayaknya itu. Sampai selesai adzan itu, saya dengerin ini sampai selesai adzan. Saya tidak tahu yang jelas sampai selesai, kayaknya sampai selesai. Saya terang saya pergi itu, masih bunyi terus adzannya kayaknya itu di dalam WC itu. Nggak wajib jawab, boleh jawab, bukan nggak perlu, boleh jawab, namun tidak wajib. Wallahu alam bisawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Apa Bu itu? Terus kenapa? Kalau bisa masukkan dalam tas, kalau nggak mungkin tinggal di luar. Kalau nggak mungkin tinggal di luar, masukkan dalam tas. Karena tas ini ruangan tersendiri. Jadi kalau ibu misalnya, maaf ya namanya ibu pengajian kan kadang bawa Al-Quran, bawa apa buku-buku agama, kan ada hadis ada ayatnya. Itu kalau ditinggal di luar kepikiran misalnya, sehingga terpaksa dimasukkan dalam tas. Nah, tas ini dianggap ruangan tersendiri, dihukumi sebagai ruangan tersendiri. Ini ruang, jadi nggak apa-apa dimasukkan ke dalam ruangan tersendiri. Seperti gini Bu, ada WC sekat, terus wastafel misalnya. WC sekat, tapi bukan yang transparan kaca, yang sekat ya. Yang sebut WC itu yang di ruangan itu. Yang wastafel sini itu bukan WC, sehingga kalau zikir apa ada apa-apa masih itu. Asal disekat tapi. Nah, tas ini dianggap ruangan tersendiri. Sama dengan gini Bu, kita sholat di lantai 2, di bawah ada Al-Quran ini. Kalau kita nginjek Quran langsung kan suul adab sama Al-Quran. Kalau di atas lantai 2 enggak masalah, karena dianggap itu Quran situ kan berarti kalau kita sholat di atas berarti kan kayak nginjek Quran. Itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena dianggap ruangan tersendiri. Nah, tas ini dianggap ruangan tersendiri, tas ini. Makanya masukkan ke dalam tas itu. Iya, ditutup. Itu jangan dibuka. Kalau buka nggak ada sekatnya berarti. Boleh, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau memang dirasa ditaruh di luar aman, ditaruh di luar itu lebih baik. Ngaten nggih?
Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan kalau masih ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.